Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang analisis kredit. Kelompok 7 sendiri beranggotakan Ismi Safanatul Mufidah dengan NIM 71014193116, Zaza Zahira Ginasduti dengan NIM 71014193118, dan Elvira Yosi Sandrika dengan NIM 71014193324. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, pengertian analisis kredit. Yang kedua, pertimbangan analisa kredit. Yang ketiga, fungsi analisa kredit. Yang keempat, aspek penilaian analisis kredit. Dan yang kelima, penilaian laporan keuangan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi pertama, mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Yang kedua, menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Dari pengertian yang ada, dapat disimpulkan, pengertian penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan analisa atau penilaian berkas atau data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Pada dasarnya, analisis kredit digunakan untuk meneliti atau menilai pemohon kredit secara mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit agar pelaksanaan kredit yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menimbulkan kredit macet. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pertimbangan analisa kredit. Dalam pelaksanaan penilaian kredit, bank harus selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait agar kredit yang akan dipinjamkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun debitur di masa depan. Menurut Rahaja, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kredit. Artinya, harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit, yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menguntungkan, baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Pembahasan selanjutnya, fungsi analisa kredit. Kegiatan analisa kredit memiliki arti penting bagi bank, karena bank akan memiliki jaminan yang memadai selama kredit diberikan. Fungsi analisa kredit adalah, pertama, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Yang kedua, sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima,
sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Pembahasan yang keempat yaitu aspek penilaian analisis kredit. Dalam menilai atau menganalisis suatu permohonan kredit, perlu dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha pemohon kredit. Pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk meneliti apakah pemohon memenuhi prinsip 6C atau tidak, yang kemudian menjadi pertimbangan bank untuk menentukan kelayakan pemohon kredit memperoleh kredit atau tidak. Dan untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank teknis. Nah, di sini ada aspek penilaian analisis kredit berdasarkan prinsip 6C, yaitu ada karakter, kapital, capacity, conditions of economy, collateral, dan constraints. Nah, kita akan membahas satu persatu terkait 6C ini. Yang pertama yaitu karakter. Di sini adalah analisis mengenai watak atau karakter yang berkaitan dengan integrasi dari calon debitur. Kegunaan dari penilaian ini sendiri adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kapital, atau pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah. Nah, kapital ini sendiri juga dapat diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Sehingga di sini juga sangat diperlukan oleh bank sebagai alat kesungguhan atau tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Kemudian yang ketiga adalah capacity, penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad kredit. Kegunaan dari penilaian ini sendiri yaitu untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. Nah, untuk pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Kemudian pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank. Kemudian yang keempat, pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan. Dan yang terakhir adalah pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar. Yang keempat yaitu conditions of economy, yaitu suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tertentu yang pastinya memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk atau jasa yang akan diproduksi, sasaran yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, dan promosi yang akan dijalankan. Lalu yang kelima adalah kolateral. Kolateral ini yaitu ketentuan yang dikeluarkan pemerintah atau Bank Indonesia setiap pemberian kredit oleh bank yang harus didukung oleh adanya jaminan atau agunan yang memadai, kecuali untuk program-program pemerintah. Kolateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Dan pada hakikatnya bentuk kolateral ini tidak hanya berbentuk kebendaan saja, tetapi juga kolateral yang tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi, dan avalis. Oke, dan yang terakhir yaitu constraint, atau faktor hambatan
atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Contohnya, yaitu pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkelas atau pembakaran batu bata, maka itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, itu dia aspek penilaian analisis kredit yang berdasarkan oleh prinsip 6C. Dari ke-6 prinsip di atas, memang yang paling perlu untuk mendapatkan perhatian dari account officer adalah karakter, karena apabila prinsip itu tidak terpenuhi, maka prinsip yang lainnya tidak berarti. Dengan kata lain, permohonannya harus ditolak. Selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek yang perlu dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit atau yang biasa disebut prinsip 6A. Di sini yang pertama yaitu ada analisis aspek yuridis atau hukum, yang kedua analisis aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga analisis aspek teknis, yang keempat analisis aspek manajemen, yang kelima analisis aspek keuangan, dan yang keenam analisis aspek sosial ekonomi. Yang pertama itu ada analisis aspek yuridis atau hukum. Dalam analisis pada aspek ini bertujuan untuk meneliti ketentuan legalitas dari perusahaan atau badan hukum yang memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan dari bank. Analisis ini meliputi berbagai sub-aspek sebagai berikut, yaitu badan usaha, izin-izin yang harus dimiliki, dan perjanjian-perjanjian. Penilaian ini dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak mengeluarkan dokumen tersebut. Yang kedua adalah analisis aspek pemasaran. Pada aspek ini bertujuan untuk meneliti kemungkinan pangsa pasar yang dapat diraih bagi produk dan jasa yang diproduksi dari proyek yang dibiayai dengan kredit bank, serta meneliti strategi pemasaran apa yang digunakan oleh investor atau pengelola proyek agar perusahaan atau proyek dapat memenangkan persaingan yang cukup kompetitif. Nah, analisis ini meliputi berbagai sub-aspek, yaitu luas dan bentuk pasar, pangsa pasar, saingan usaha, serta rencana pemasaran. Yang ketiga adalah aspek teknis. Pada aspek ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan pengelola proyek dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembangunan proyek, serta kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya kelak sebagai suatu business entity. Kemudian yang dianalisis dari aspek ini adalah lokasi pabrik atau pemilihan lokasi, sistem dan alat transportasi, serta bangunan dan peralatan kantor. Selanjutnya adalah analisis aspek manajemen. Pada aspek ini tujuannya adalah menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang dianalisis meliputi struktur organisasi, sistem dan prosedur, kebutuhan tenaga kerja, serta evaluasi pribadi pengusaha. Kemudian yang kelima ada analisis aspek keuangan yang bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan dari manajemen pengelola proyek atau manajemen perusahaan di bidang keuangan. Dan yang dianalisis yaitu meliputi penilaian data keuangan proyek, sumber pembiayaan, dan penilaian data keuangan perusahaan atau bisnis yang sudah beroperasi. Nah, kemudian yang terakhir, analisis aspek sosial ekonomis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek yang akan dibangun dan dibiayai dengan kredit bank memiliki value added yang tinggi dilihat dari sudut pandang sosial maupun makroekonomis. Nah, analisisnya yaitu meliputi kesempatan kerja, penggunaan bahan baku lokal, menghasilkan devisa, dan yang terakhir penghematan devisa. Pembahasan yang kelima, penilaian laporan keuangan.
Penilaian laporan keuangan. Untuk meneliti keadaan keuangan seorang nasabah dapat dilakukan dengan cara memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan-keterangan lainnya. Sehingga seorang auditor seharusnya dapat memberikan pandangan yang bebas tentang keadaan keuangan nasabah sebagai hasil dari pemeriksaannya terhadap pembukuan nasabah. Teknik analisa yang dapat diterapkan pada laporan keuangan antara lain: yang pertama, analisa per pos atau komponen, yaitu menganalisa masing-masing pos yang terdapat pada neraca maupun laba rugi. Misalnya seperti analisis pada pos piutang dagang, di mana harus diperoleh daftar nama, alamat, jumlah piutang, analisa menurut umur, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisa persentase per komponen, di mana penyajiannya berbentuk persentase dari masing-masing pos neraca pada total aktiva. Sedangkan pos-pos pada laporan laba, persentasenya dapat dihitung BA pada jumlah penjualan bersih. Dari analisa tersebut dapat diketahui hal-hal mengenai tingkat investasi pada masing-masing pos, kemudian struktur permodalan, dan jumlah atau persentase dari setiap proses penjualan yang terserap dalam tiap-tiap jenis biaya. Yang ketiga, analisa perbandingan. Pada analisa ini disajikan perbandingan antara pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dari suatu periode dan periode lainnya. Dalam analisa ini dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang terakhir, analisa rasio. Pada analisa ini menggunakan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu pos atau kelompok pos dengan pos atau kelompok lain yang terdapat pada neraca dan laporan laba rugi. Sehingga pada analisa rasio akan diketahui posisi keuangan nasabah atau calon peminjam kredit. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Pada analisa ini bertujuan untuk mengetahui dana atau modal kerja yang digunakan, serta bagaimana kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana perusahaan itu mengelola atau menggunakan dana yang dimiliki. Rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Budget kas merupakan gambaran atas seluruh rencana penerimaan maupun pengeluaran uang tunai yang berkaitan dengan rencana-rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya, sehingga dapat menunjukkan aliran kas atau cash flow pada perusahaan tersebut. Budget kas ini dapat menentukan besarnya deposisi kredit yang akan dilaksanakan beserta jangka waktu kreditnya, besarnya angsuran kredit yang dapat dilakukan, maupun kemungkinan adanya surplus defisit yang ada pada suatu perusahaan. Perbedaan dari keduanya terletak pada tujuan, di mana tujuan laporan sumber dan penggunaan kas yaitu untuk menunjukkan di mana uang kas diterima dan digunakan untuk apa saja uang kas tersebut. Sedangkan kas budget bertujuan untuk mengetahui saat-saat penerimaan dan pengeluaran uang serta saat adanya surplus maupun defisit kas. Tahap penyusunan budget kas. Tahap penyusunan budget kas menurut Dr. Andes Bambang Rianto yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi-transaksi ini berupa transaksi operasi. Sehingga pada tahap ini dapat diketahui adanya defisit maupun surplus karena rencana operasinya perusahaan. Yang kedua, menyusun estimasi kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup defisit pembayaran bunga kredit beserta waktu pembayarannya kembali. Transaksinya berupa transaksi finansial. Dan yang ketiga, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Sehingga hal ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi mengenai analisis kredit dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.